Halo Sulanasang, apa kabar? Hari ini kami kembali lagi dari Kada Balok Podcast BK Tanah Toraja. Sekarang kami sedang berada di Kondongan Riverside. Nah, kafe ini adalah kafe yang lagi hits di Tanah Toraja. Hari ini kami sedang berada di sini karena kami ingin memberikan sedikit gambaran tentang program PNK Tanah Toraja, yaitu Remaja Teman Sebaya. Nah, apa sih program unggulan PNK Tanah Toraja tentang Remaja Teman Sebaya ini? Nah, sebelum kita mulai, spesial banget teman-teman. Hari ini kita kedatangan peserta dari program ini, yaitu program Remaja Teman Sebaya tahun 2023. Nah, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Nah, hari ini teman-teman yang ada di rumah, orang tua atau siapapun yang sedang menonton podcast ini, kami memperkenalkan satu persatu dari orang-orang terpilih yang berasal dari Lembang Bersinar atau Lembang Bersih Narkoba BNK Tanah Toraja tahun 2023, yaitu dari Lembang Saktandung, Kecamatan Saluputi, dan Lembang Banga, Kecamatan Rebon. Nah, mungkin kita mulai dari sebelah kanan saya dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Prisciliani Mikal Alembang. Saya akrab disapa Silya. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Saya berasal dari Forum Anak Sikamari Toraya sebagai fasilitator pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika. Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Tandiayu, biasa dipanggil Gita. Asal sekolah saya SMA Negeri 8 Tanah Toraja. Saya berasal dari Lembang Banga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Hanjani Putri. Saya bersekolah di SMA 8 Tanah Toraja. Saya berasal dari Lembang Banga. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggun Aprilia, biasa akrab dipanggil Anggun. Saya berasal dari Lembang Saktandung, asal sekolah saya SMA 8 Tanah Toraja. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwanti Clara, biasa dipanggil Clara. Saya berasal dari Lembang Banga, asal sekolah saya SMA 8 Negeri Tanah Toraja. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafa Firon Nathanael, akrab dipanggil Rafa. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Tanah Toraja dan saya berasal dari Forum Genre. Oke, sudah dari sebelah kanan saya. Selanjutnya kita perkenalkan dari sebelah kiri saya, mulai dari Aurel. Hai semuanya, perkenalkan saya Aurelia Betaranda, akrab disapa Aurel. Saya dari SMA Negeri 5 Tanah Toraja sebagai fasilitator Remaja Teman Sebaya dari Forum Genre. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junita Natubinga, akrab dipanggil Junita, asal sekolah SMA Negeri 8 Tanah Toraja, alamat Saktandung. Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Renalo Tasik. Akrab dipanggil Cindy. Saya dari Lembang Saktandung dan saya bersekolah di SMA 8 Negeri Tanah Toraja. Halo semua, perkenalkan nama saya Elvira Yuntolan, akrab disapa Elvi. Saya berasal dari Lembang Saktandung, bersekolah di SMA 8 Tanah Toraja. Halo semua, perkenalkan nama saya Natali Christine Pembulan, akrab dipanggil Natali. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Tanah Toraja. Saya berasal dari Lembang Banga. Halo semua, perkenalkan nama saya Darwin Daniku, biasa dipanggil Darwin. Saya berasal dari Lembang Saktandung dan bersekolah di SMA 8 Tanah Toraja. Halo semua, perkenalkan nama saya Rensha Lawa, akrab dipanggil Rensi. Kelas 12, alamat sekolah saya SMA Negeri 8 Tanah Toraja, alamat saya Saktandung. Oke, demikian dari peserta-peserta Remaja Sebaya tahun 2023 telah memperkenalkan diri. Nah teman-teman, sebelum kita memulai tanya jawab, terus kita sampaikan apa sih program tentang Remaja Teman Sebaya biar teman-teman di rumah tahu gambaran besarnya seperti apa, kita salam sigap dulu dong. Bisa? Bisa. Oke. Salam sigap. Salam Remaja Sigap. Siap siaga melawan narkoba. War on drugs, speak up, never let up.
Oke, kita sudah salam sigap, berarti sudah semangat. Nah, kita mau bincang-bincang dulu nih. Kakak mau tahu, Kalisbeth mau tahu teman-teman, waktu pertama kali kalian dipilih, yang pilih siapa ini dari Lembangnya? Apakah sekolah atau kepala Lembang yang itu atau siapa nih? Kepala Lembang. Nah, berarti orang terpilih. Nah, waktu dipilih terus dibilang ini programnya BNN. Bagaimana sih perasaan kalian dengar kata BNN itu, mau ikut program itu? Gimana perasaannya? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oke. Perasaan saya ketika dipanggil untuk mengikuti kegiatan BNN, awalnya saya takut dan bingung. Kenapa saya dipilih untuk mengikuti kegiatan ini? Karena yang terlintas dalam pikiran saya, BNN itu berkaitan dengan narkoba. Tetapi waktu saya mengikuti kegiatan pertama, saya merasa senang karena di sini kita belajar bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara menolak ajakan teman atau orang lain untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Oke, mantap ya. Berarti awalnya dia takut, kemudian pas masuk program ternyata menyenangkan. Nah, mungkin ada yang lain teman-teman bisa kasih saya? Perasaannya itu sama seperti yang dibilang Derlin, antara takut dan bingung. Dan saya juga kaget waktu dipilih jadi peserta kegiatan ini. Berarti takut juga dan kaget. Mungkin ada yang lain yang berbeda. Mungkin ada yang senang mendapatkan terpilih menjadi dari peserta remaja teman sebaya ini. Mungkin ada yang lain yang bisa jawab. Nah, ya gimana perasaannya? Iya, perasaan saya senang karena dengar dari teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini bahwa kegiatan ini rasanya seru dan memperbanyak ilmu tentang bahayanya narkoba. Oke, berarti ada yang senang, terus ada juga yang takut. Tapi pas yang takut itu pas masuk program ternyata menyenangkan programnya. Oke, karena saya ingat kemarin-kemarin waktu kegiatan tidak ada yang bolong-bolong ya, atau ada yang bolong-bolong? Hadir semua ya? Hadir semua. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Ada? Oke, mungkin dari Aurel? Ya baik, pertama waktu saya dipilih dari pembina forum genteng saya sangat excited. Kenapa tuh? Kebetulan saya kan mengikuti sebagai fasilitator pada program ketahanan keluarga. Jadi saya juga tertarik untuk mengikuti program remaja teman sebaya ini. Ya, jadi saya dijelaskan oleh pembina forum genteng saya, apabila saya berminat, saya akan direkomendasikan menjadi fasilitator. Jadi karena hal itu, jadi saya sangat excited dan mau untuk menerima ajakan tersebut. Peluang besar ya untuk hal ini. Oke, mungkin ada yang lain? Mungkin ya dari Silia, mungkin ada yang ingin disampaikan. Gimana sih perasaannya waktu pertama kali terpilih untuk ikut program ini? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perasaan saya pertama kali waktu mendengar informasi bahwa BNN melakukan kegiatan pembentukan remaja teman sebaya, perasaan saya itu sangat senang. Saya sangat senang karena saya berpikir dengan saya mengikuti kegiatan ini nantinya saya akan mendapatkan banyak hal baru. Tetapi kemudian muncul perasaan takut dan bingung. Mengapa saya takut? Karena saya berpikir nantinya apakah saya bisa membawakan dan menjelaskan materi dengan baik kepada teman-teman semua, apakah nantinya teman-teman bisa mengerti atau malah sebaliknya. Tetapi kemudian saya mengingat lagi ada satu kata, kesempatan itu tidak datang dua kali. Kemudian saya memberanikan diri saya untuk mengambil kesempatan tersebut. Saya keluar dari zona nyaman saya dan puji Tuhan dari pertemuan yang pertama hingga pertemuan terakhir yang kelima ini semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu dong. Berarti semua merasa senang ya setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, saya ingin bertanya lagi. Sebenarnya apa sih tujuan dari program ini sampai BNN menganggap ini adalah program unggulan? Apa sih pentingnya? Mungkin ada yang bisa jelaskan buat teman-teman di rumah? Oke, baik. Mungkin teman-teman di rumah ada yang bertanya-tanya mengapa BNN melakukan program remaja teman sebaya ini. Apa sih tujuannya? Nah, jadi BNN melakukan program remaja teman sebaya ini karena mengingat kita sebagai remaja ini adalah salah satu sasaran empuk
dari mafia narkoba. Karena sebagai remaja ini kita masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, seperti ingin mencoba. Jadi para mafia narkoba itu akan mudah mempengaruhi kita. Nah, kalau kita sudah terjerumus dalam penggunaan narkoba, itu akan berakibat pada negara kita, karena kita adalah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, BNN mengadakan kegiatan remaja teman sebaya untuk membekali remaja dalam hal bersikap asertif menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan kami sebagai remaja sigap ini adalah salah satu perpanjangan tangan dari BNN untuk mencegah penyalahgunaan penggunaan narkoba di kalangan remaja. Mungkin ada yang lain yang betul sekali yang disampaikan tadi Silia, bahwa mereka adalah, teman-teman di sini adalah generasi penerus dan mereka dibekali keterampilan untuk menjadi perpanjangan tangan BNN nanti di komunitasnya, sekolah, atau dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang lain yang tahu apa sih tujuan program ini, kenapa sih dibilang unggulan? Oke, silakan. Jadi teman-teman di rumah, program ini memiliki 3 tujuan khusus. Yang pertama adalah remaja menjadi contoh atau role model bagi teman-teman sebayanya. Dan yang kedua, remaja dapat menemukan teman-teman yang bersifat positif, yang dapat membawanya pada arah positif dan menjauhinya dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga adalah remaja tahu bagaimana cara untuk menempatkan diri di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan keluarga, sehingga remaja teman sebaya bisa seperti yang tadi memberi contoh untuk semua orang di lingkungannya. Oke, berarti sudah jelas ya apa sih tujuannya, sangat penting banget tujuannya. Nah, teman-teman di rumah, kemarin-kemarin sempat ada yang DM saya di media sosial bahwa, "Kak, boleh ikut nggak programnya ini?" Terus orang-orang tua juga bilang, "Boleh nggak anak saya ikut? Kayaknya bagus banget program ini." Nah, teman-teman, kasih dong gambaran buat teman-teman orang tua di rumah, apa-apa saja sih materi yang kalian dapat dan keterampilan apa yang diberikan. Mungkin bisa dimulai dari Gita, ya. Coba jelaskan kepada teman-teman di rumah, seperti apa sih programnya dan apa sih yang kamu dapat? Baik, terima kasih. Kalau saya materi siapa aku memberikan banyak pengetahuan, karena kita bisa mengenal diri sendiri dan mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Dan mengenal diri sendiri itu sangat penting karena kita bisa melihat potensi kita sudah sampai di mana dan melihat kekurangan dan kelebihan kita pada diri kita sendiri. Jangan hanya melihat kelebihan dan kekurangan seseorang, tetapi kita lebih dahulu mengenali diri kita sendiri. Mungkin itu saya, terima kasih. Oke, berarti siapa aku yang paling berkesan ya, karena mengenal siapa dirinya. Selanjutnya, Bunga. Gimana kalau Bunga? Materi mana yang menarik? Kalau dari saya, dari materi potret di masa depan, dari materi itu kita bisa belajar tentang perencanaan hidup di masa depan dan tantangan apa saja yang akan dihadapi ke depannya untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Oke, mantap ya. Nah, selanjutnya kalau Anggun, materi mana sih yang menarik buat kamu? Materi pada pertemuan yang kedua, di situ emosi dan perasaan. Perasaan, oke. Gimana tuh? Di sini kami belajar dalam mengendalikan sebuah perasaan atau emosi untuk menghadapi sebuah masalah. Berarti harus paham ya, kalau pas sedih ya sedih, kalau bukan pas sedih terus mukanya senyum-senyum, aneh ya. Oke. Selanjutnya di sebelahnya, apa sih yang kalian dapat dari materi ini, bisa sampaikan sama teman-teman? Dari materi terima kasih aku. Terima kasih aku, gimana sih itu terima kasih aku? Memberi kita bekal untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan penerimaan diri sendiri. Contohnya memberikan apresiasi untuk dirinya sendiri. Apresiasi buat diri sendiri ya, bukan hanya memberikan apresiasi buat orang lain, tapi diri kita dulu ya. Terima kasih aku. Oke, selanjutnya di sebelah saya, cowok satu-satunya Rafa. Ayo, apa sih yang kamu dapat? Ya baik, yang saya dapat dari materi yang sebelumnya yaitu aku dan sekitarku. Jadi di sini kami belajar untuk bagaimana cara bersikap empati dan saling toleransi dengan orang-orang yang sekitar agar tidak terjadi diskriminasi dan stigma.
Oke, jadi menghindari adanya stigma dan terjadinya diskriminasi di lingkungan masyarakat. Khususnya mungkin kalau ada penyalahguna ya, kita harus merangkul ya, seperti itu yang kita belajar. Oke, di sebelah kanan saya sudah selesai, di sebelah kiri saya si cantik ini. Gimana? Apa sih yang kamu dapat dari program ini? Kalau saya, materi yang keenam yaitu menjadi remaja perempuan dan laki-laki. Di sini kita mendapat pengetahuan tentang maskulinitas dan feminitas serta peran genre yang setara dalam masyarakat. Oke, jadi harus paham ya maskulinitas itu seperti apa, peran gendernya seperti apa. Selanjutnya di sebelahnya pasti ada yang menarik nih. Materi yang menarik menurut saya yaitu materi berani bilang tidak. Berani bilang tidak. Nah, seperti apa sih? Materi ini belajar bagaimana saya harus berkomunikasi secara asertif ketika ada teman yang mengajak untuk penyalahgunaan dan peredaran dalam narkoba agar tidak terjerumus ke dalam masalah tersebut yang bisa merusak masa depan kita. Oke. Nah, pada saat kita materi berani bilang tidak. Nah, kayaknya di situ ada kasus ya dikasih. Seperti apa sih kemarin materinya itu? Di situ terdapat kisah tentang Danang dan teman-teman. Danang dan teman-teman. Di situ ada temannya yang menawari Danang untuk merokok karena Danang itu habis putus dari ceweknya. Betul. Tetapi akhirnya ada temannya yang datang untuk menghentikan Danang tersebut. Akhirnya Danang tidak melakukan apa yang disuruh oleh temannya. Oke, berarti sudah berani berkomunikasi secara asertif ya si Danang ini. Nah, pada saat itu kita kasih kasus agar mereka bisa menganalisis bagaimana cara menolak tekanan remaja teman sebaya. Karena kita ketahui teman-teman di rumah bahwa tekanan remaja teman sebaya itu sangat-sangat berpengaruh besar buat teman-teman di sini. Iya nggak? Betul ya? Nah, itulah alasannya program ini diadakan agar mereka terampil bagaimana skillnya berkomunikasi agar bisa berani mengatakan tidak dan tetap terjalin hubungan yang baik. Nah, selanjutnya di sebelahnya lagi, apa sih yang kamu dapat dari program ini? Yang saya dapat dari materi kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Seperti apa sih itu kamu tidak sendiri? Di materi kamu tidak sendiri kami banyak belajar tentang alur-alur pelaporan jika ada teman, keluarga, bahkan masyarakat yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan ternyata orang-orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi di BNN Kata Nataraja. Dan itu tidak sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, sekarang dia sudah mengerti bahwa di BNN Kata Nataraja itu ada program untuk pemulihan yang menyalahgunakan narkoba, yaitu namanya rehabilitasi, dan itu gratis sama sekali. Oke, tadi sudah dijelaskan semua teman-teman apa sih materi-materi yang didapat. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama teman dari ke-9 materi tadi. Materi mana sih yang paling berkesan dan paling tertanam baik bahwa ini yang betul-betul harus saya paham agar nanti saya bisa bawa ke masyarakat? Mungkin bisa ada yang jawab? Silakan. Oke, silakan. Ya, baik. Untuk materi yang paling berkesan buat saya itu ada di topik terima kasih aku. Karena di terima kasih aku ini pesannya sangat bagus, yaitu tentang penerimaan atas diri sendiri dan merayakan kesalahan. Dan pada saat materi terima kasih aku, teman-teman semuanya menangis karena terharu dan tersentuh dengan materi ini. Kan kita semua tahu kalau kita ini jarang kan mengapresiasi diri kita sendiri. Betul sekali. Pencapaian saja kita jarang apresiasi, bagaimana kesalahan. Oleh sebab itu, pada saat saya mempelajari dan mensosialisasikan mengenai materi terima kasih aku ini sangat bagus dan sangat berkesan buat saya. Oke, berarti kita harus selalu berterima kasih buat diri kita ya, agar itu menjadi semangat, motivasi untuk semakin maju. Mungkin ada yang ingin tambahkan lagi materi mana yang silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi yang paling berkesan untuk saya sama seperti yang dikatakan oleh Aurel sebelumnya, yaitu topik yang keempat, yaitu terima kasih aku. Saya mengatakan materi ini sangat berkesan karena jujur pada materi ini saya baru pertama kali membuat surat untuk
diri saya sendiri untuk mengapresiasi pencapaian-pencapaian yang telah saya capai. Mungkin dari teman-teman juga ada yang baru pertama kali menuliskan pesan untuk diri teman-teman sendiri untuk mengapresiasi teman-teman sendiri. Saya mengatakan juga materi ini berkesan karena di sini kita dapat mengapresiasi diri kita sendiri. Tidak hanya kita mengapresiasi orang lain, tetapi kita juga bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Mungkin sekian dari saya. Oke, nah itu dia ya. Mungkin ada yang mau tambahkan atau cukup? Oke, nah kita sudah banyak bahas tentang kegiatan kita. Saya ingin mau tahu setelah sudah belajar, dapat keterampilan, dapat pengetahuan dari program ini, apa sih yang kamu mau bawa ke lingkungan kamu? Nah, ada yang ingin ceritakan apa sih rencana aksimu untuk mendukung program remaja teman sebaya khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan gelap narkoba ini? Mungkin silakan, siapa yang bisa? Oke, silakan laki-laki satu-satunya. Iya baik, yang saya akan lakukan itu khususnya pada lingkungan sekolah. Sekolah, oke, gimana tuh? Rencana di lingkungan sekolah itu akan mengadakan berbagai lomba yang bertemakan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi bertujuannya itu untuk menjadi suatu pengingat bagi teman-teman atau warga sekolah akan bahayanya penyalahgunaan narkoba. Betul. Selanjutnya itu mengadakan sosialisasi kepada warga sekolah agar mereka tahu dan paham apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan atas penyalahgunaan narkoba. Betul, iya. Dan yang selanjutnya juga itu membuat video-video atau film-film pendek tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba, dan itu bisa kita share lewat media sosial. Baik, sekian dari saya. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu dong buat programnya. Nah, jangan kalah yang lain. Mungkin di sebelah saya. Oke, ya. Oke, mungkin mau ngapain di sekolah kah atau di masyarakat? Dari saya mengajak OSIS untuk kerjasama dalam membuat poster untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di sekolah. Ya, berarti melalui media cetak ya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Baik, dari saya akan lakukan kerjasama dengan aparat Lembang di tempat tinggal saya. Dari Lembang mana? Dari Lembang, Bangga, oke. Saya akan bekerja sama untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba agar masyarakat di lingkungan saya tidak terjerat dalam lingkaran hitam narkoba. Oke, betul ya. Jadi sudah ada tadi di sekolahnya, kalian masih remaja di sekolah dan juga di masyarakat. Oke, mantap sekali ya. Berarti nanti kerjasama sama aparat Lembangnya. Nah, selanjutnya mungkin masih ada yang ingin ditambahkan. Oke, silakan. Juniati. Membuat organisasi dengan teman-teman di sekolah mengenai penyalahgunaan narkoba agar teman-teman terhindar dari narkoba yang akan merusak masa depan. Merusak. Oke, mungkin masih ada yang lain yang ingin ditambahkan, silakan. Ya baik, berhubung di sekolah saya di SMA Negeri 5 Tanah itu ada GAN atau generasi anti narkotika. Oleh sebab itu, setelah program ini kami akan melaksanakan workshop atau seminar yang mengundang pihak BNNK Tanah Toraja, sehingga pihak dari BNNK Tanah Toraja akan melakukan workshop atau seminar itu sehingga semakin banyak siswa-siswi di lingkup sekolah kami untuk semakin sadar atas bahaya penyalahgunaan narkoba dan berani untuk menolak bahaya penyalahgunaan narkoba ini. Ya, sekian. Oke, nah sudah sampaikan rencana aksinya semua yang kalian. Tepuk tangan dulu dong. Saya tunggu ya kerjanya. Saya akan cek apa betul-betul terlaksana ya. Jangan cuma rencana saja. Kemudian saya ingin tahu. Nah, sudah dapat program, sudah ada rencana aksi terakhir. Pesan-pesan kalian dong sama teman-teman di rumah dari apa yang kalian sudah dapat, apa yang ingin yang sampaikan agar mereka semua sama seperti kalian bisa terhindar dari lingkar hitam mafia narkoba. Ayo, siapa yang bisa kasih pesan-pesan dong sama teman-teman di rumah? Baik, terima kasih. Pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, kalian jangan takut untuk menolak orang-orang yang mengajak kalian untuk menggunakan narkoba. Karena jika kalian menggunakan narkoba,
narkoba, kalian akan kecanduan dan saya yakin masa depan kalian akan hancur. Betul sekali, masa depan kalian hancur. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan buat teman-teman di rumah? Oke. Pesan saya untuk teman-teman di rumah, jika ada teman atau orang di sekitar kita yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, ayo laporkan saja ke guru, orang tua atau BNN supaya ditangani, khususnya di rehabilitasi agar nantinya pulih ya. Oke, jadi teman-teman ajakannya berani katakan tidak kalau ada yang mengajak. Mungkin ada yang lain buat teman-teman, harus kasih semangat buat teman-teman di rumah. Ayo, mungkin silakan. Baik, pesan-pesan saya buat teman-teman di rumah, khususnya para remaja, kita ini adalah harapan bangsa. Jadi jika kita menerima ajakan untuk menggunakan narkoba, mari kita dengan tegas untuk menolak hal tersebut karena masa depan kita masih panjang. Jadi berani katakan tidak jika ada orang yang mengajak kita untuk menggunakan narkoba. Oke, berarti sama-sama ya mengerti bahwa kalau ada yang ngajak katakan tidak, ya, karena kalian sudah tahu bahwa narkoba akan merusak masa depan kalian. Mungkin ada yang lain lagi, silakan. Harus banyak-banyak biar teman-teman di rumah bilang bahwa narkoba berbahaya. Baik, pesan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, bahkan untuk kita semua, saya berharap kita semua menjadi remaja yang berani menolak dan berani bilang tidak pada ajakan-ajakan teman kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa. Kita berhak atas diri kita sendiri, orang lain tidak berhak memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif yang akan membuat kita terjerumus dalam dosa. Kita juga harus memiliki sikap asertif dalam menolak segala bentuk ajakan dari teman-teman kita. Kita harus secara jujur dan tegas mengekspresikan perasaan kita tanpa menyinggung perasaan orang lain. Sekian. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin sampaikan, silakan. Ya, pesan saya adalah teman-teman di rumah, untuk teman-teman di sini, semuanya harus berani bilang tidak, berani untuk menolak penyalahgunaan narkoba, dan setelah kita berani untuk bilang tidak, kita juga harus berani untuk melaporkan segala bentuk penyalahgunaan narkoba yang kita dapat dimanapun. Karena apabila kita sudah melaporkan data-data pribadi kita itu pasti akan terjaga. Jadi itu semuanya aman. Jadi sudah berani bilang tidak, kita juga untuk berani melaporkan. Ya, sekian Kak. Oke, dari semua yang kalian sudah dapat, apa sih yang ingin kalian sampaikan sama doyen? Silakan. Terima kasih BNN Tana Toraja atas ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih kembali. Oke, sudah teman-teman sampaikan tentang semua program, tentang rencana aksi, terus ucapan terima kasihnya buat BNN. Kami tunggu aksinya di lapangan. Semoga teman-teman yang ada di sini merupakan agen perubahan buat Tanah Toraja dan bahkan negara kita ini. Dan teman-teman juga di rumah, jangan berkecil hati karena mungkin belum menjadi salah satu peserta, tetapi kita harus sama-sama bersemangat untuk perang melawan narkoba karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share media sosial BNK Tanah Toraja. Akhir kata, walau